Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmatnya saya bisa berdiri di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Mustasari Hidayatullah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Penelitian, yang dimana beliau telah memberi saya tugas terkait pengujian menggunakan SPSS. Baik, perkenalkan, nama saya Ayang Rika dengan NIM F1051222101 kelas 5A1 dari program studi pendidikan fisika. Baik, tak usah berlama-lama, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Baik, di sini saya mengambil judul Analisis Perbedaan Efektivitas Metode Pembelajaran Visual, Audio, dan Kinestetik terhadap pemahaman konsep gerak lurus peraturan pada siswa kelas 10. Nah, adapun rumusan masalah dalam artikel ini yaitu apakah terdapat perbedaan efektivitas antara metode pembelajaran visual, audio, dan kinestetik terhadap pemahaman konsep gerak lurus peraturan pada siswa kelas 10. Selanjutnya yaitu ada hipotesis penelitian yang dimana HO tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam efektivitas metode pembelajaran visual, audio, dan kinestetik terhadap pemahaman konsep gerak lurus peraturan pada siswa kelas 10. Sedangkan HA terdapat perbedaan yang signifikan dalam efektivitas metode pembelajaran visual, audio, dan kinestetik terhadap pemahaman konsep gerak lurus peraturan pada siswa kelas 10. Nah, selanjutnya yaitu ada uji prasyarat. Nah, di sini saya menggunakan dua uji. Yang pertama itu ada uji normalitas dan uji homogenitas. Di mana uji normalitas ini digunakan untuk mengetahui bentuk distribusi data tersebut apakah berdistribusi normal atau tidak normal gitu. Selanjutnya yaitu ada uji homogenitas, di mana uji homogenitas ini digunakan untuk mengetahui apakah data tersebut homogen atau tidak homogen. Nah, selanjutnya yaitu ada uji hipotesis. Nah, di sini saya memilih uji one way ANOVA, di mana uji ini adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antara tiga kelompok atau lebih pada satu variabel independen. Nah, dengan satu variabel dependen yang berskala interval atau rasio. Nah, uji ini sangat membantu kita untuk menentukan apakah ada perbedaan yang signifikan di antara kelompok-kelompok tersebut, seperti itu. Oke. Lanjut, di sini ada sampel atau data mentahnya yang dimana terdiri dari 30 sampel dengan 3 perlakuan yang berbeda, yang ada visual, kemudian ada audio, ada kinestetik. Nah, selanjutnya yaitu langkah awal pengujian. Yang pertama-tama itu buka SPSS, kemudian klik variable view. Nah, di samping kiri bawah pada SPSS, selanjutnya yaitu ubah nama menjadi kelompok. Yang kedua menjadi hasil. Yang selanjutnya yaitu ada label menjadi perlakuan. Kemudian yang kedua ada hasil perlakuan. Yang ketiga ada view. Di situ dimasukkan ada visual, ada audio, ada kinestetik, dan yang measure pada variabel view itu diubah menjadi scale gitu. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah uji normalitas. Nah, di sini uji normalitasnya saya menggunakan uji Shapiro-Wilk. Nah, untuk yang pertama itu sajikan data, kemudian klik analis. Nah, di situ pilih deskriptif statistik, kemudian klik explore. Oke, selanjutnya akan muncul seperti yang di layar. Nah, terus maka muncul kotak dialog explore. Nah, masukkan variabel kontrol ke kotak dependent list, kemudian dan variabel eksperimen ke kotak faktor list. Selanjutnya pada kotak display pilih both, kemudian klik plot. Oke, selanjutnya yaitu akan muncul kotak dialog plot gitu. Selanjutnya berikan tanda centang pada normality plot with test, kemudian lalu klik continue, selanjutnya klik OK, seperti itu. Langkah yang keempat, di sini akan muncul tampilan data normalitas, hasil uji normalitasnya. Nah,
Nilai di mana nilai signifikan pada perlakuan visual berdasarkan tabel tersebut adalah 0,935 dan untuk perlakuan audio adalah 0,982 dan pada perlakuan kinestetik ada 0,849 yang berarti di mana itu lebih besar dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa data tersebut berdistribusi normal. Nah, berdasarkan tabel tersebut juga diketahui nilai DF-nya adalah 10 yang berarti kurang dari 50 sehingga menggunakan uji Safirovic. Nah, jika sampulnya lebih dari 50 maka menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Oke, lanjut. Di sini saya menguji dengan uji homogenitas. Di sini ada langkah-langkah uji homogenitas. Saya menggunakan uji Levene. Nah, pertama seperti biasa sajikan data, kemudian klik analis, kemudian klik one way ANOVA. Selanjutnya akan muncul kotak one way ANOVA yang hasil pelakuan masuk pada variabel dependent list, kemudian dan variabel kelas ke kotak faktor, lalu klik option. Oke. Selanjutnya yaitu akan muncul kotak seperti di layar. Kemudian centang pada kotak homogeneity of variant test dan klik continue lalu klik OK. Lanjut, di situ akan muncul test of homogeneity of variance. Nah, di mana uji Levene statistik menunjukkan nilai signifikannya yaitu 0,228. Karena nilai signifikan Levene statistik lebih besar dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa varian kedua kelompok sama atau homogen seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada uji hipotesis yang dimana saya menggunakan seperti yang saya bilang bahwa di sini saya menggunakan uji ANOVA one way, dimana berdasarkan nilai signifikansi yaitu 0,01 lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak menunjukkan bahwa ada perbedaan rata-rata yang signifikan antar perlakuannya, artinya HA diterima. Oke. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Nah, berdasarkan uji normalitas menggunakan SPSS dengan uji Safirovic menunjukkan bahwa data berdistribusi normal dengan nilai signifikansi 0,935, perlakuan audio 0,982 dan pada perlakuan kinestetik 0,849 yang berarti lebih besar dari 0,05. Nah, selain itu berdasarkan uji homogenitasnya juga dengan uji Levene statistik menunjukkan nilai signifikansinya 0,228 karena nilai signifikansi Levene statistik lebih besar dari 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa varian kedua kelompok sama atau homogen. Selanjutnya berdasarkan nilai signifikansi hasil uji ANOVA-nya yaitu 0,01 lebih kecil dari 0,5 maka HO ditolak dan HA diterima, di mana menunjukkan bahwa ada perbedaan rata-rata signifikansi atas perlakuan tersebut seperti itu. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena kekurangan datang dari saya sendiri dan kelebihan hanya milik Allah SWT. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.